Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba membawakan tentang topologi server pusat pada UBKD online. Ada 3 komponen utama server pusat online ini. Yang pertama itu ada load balancer. Kami menggunakan F5. Kemudian ada web server dan ada database server. Load balancer ini fungsinya itu dia akan membagi rata setiap user yang masuk ke setiap web server. Jadi nanti yang ngatur beban web server itu adalah load balancer. Dalam hal ini kami menggunakan F5. Sementara untuk database, kalau dari load balancernya itu dia kalau udah menembak ke satu database, dia nggak akan bisa pindah lagi, beda dengan kalau menggunakan web server. Soalnya di database itu ada data yang harus konsisten, terutama untuk data respon dari peserta. Makanya setelah pertama kali login, peserta itu udah ditentukan database di sebelah mana yang peserta itu menggunakannya. Kemudian di sini ada web server. Ini fungsinya web server itu untuk menerima request dari luar, tapi tidak melakukan pengiriman data. Dia hanya sebagai jembatan antara klien dengan database. Kemudian ini ada database server. Di sini menyimpan data soal, data peserta, kemudian data respon peserta, serta log-log aktivitas dari peserta tes maupun dari CBT Proctor. Sebagai ilustrasinya seperti ini, misalnya peserta tes, dari peserta tes ini akan diterima oleh load balancer F5, kemudian F5 ini akan membagi secara rata ke web server, dan dari web server ini dia akan dilempar lagi ke F5 untuk dilempar ke server database. Dan server database ini masing-masing memiliki mirroring setiap servernya itu. Jadi misalnya server utamanya crash, dia langsung akan diganti ke server mirroringnya. Kemudian dalam ini juga kami menerapkan teknologi tenan. Jadi setiap peserta login, dia itu dibaca bahwa peserta ini dia mendapatkan tenan berapa untuk event apa gitu. Misalnya dia mendapatkan tenan 1, di database master ini dia akan membaca bahwa database yang menggunakan tenan 1 itu ada di database mana gitu. Jadi bisa memungkinkan dalam waktu bersamaan itu memiliki 2 event yang berbeda, tapi user yang berbeda juga. Kalau dulu UNBK kan hanya 1 event 1 waktu. Kalau UBKD online ini bisa menggunakan 2 event yang berbeda di saat yang bersamaan. Ini saya coba menjelaskan beban kerja server UBKD online. Kemarin kenapa awal-awal itu ada kendala kayak blank putih atau lain-lain. Misalnya ada berat di perhitungan. Itu misalnya pada stage 1 ini, peserta secara random dipilihkan soal dari 2 kelompok. Dan membaca soalnya itu ada 5 parameter. Tapi random ini enggak sembarang random. Randomnya ini dia harus melihat peserta lainnya juga. Misalnya ada 5 jenis soal. Dia ini misalnya peserta pertama mendapatkan jenis soal 1. Maka peserta kedua dia tidak boleh mendapatkan jenis soal 1, dia harus mendapatkan jenis soal yang kedua, begitu seterusnya. Kemudian untuk stage 2 ini, dia harus melihat hasil skor dari stage pertamanya tadi. Jika nilainya memenuhi kriteria, dia akan naik level. Jika dia kriterianya nilainya kurang dari kriteria, dia akan turun level. Begitu seterusnya. Jadi
UBKD online ini ada real time perhitungan skor untuk menentukan level ke berikutnya, untuk menentukan jenis soal berikutnya. Berbeda dengan CBT biasa, kalau CBT biasa itu dari awal udah ditentukan paket soalnya, jadi di pengerjaan soal itu tidak ada perhitungan. Kemudian ada topologi untuk server authoring, seperti yang sebelumnya dijelaskan oleh Pandaru, di kami itu ada juga proses authoring. Di authoring itu ada bank soal, kemudian ada pengolahan data tes, kemudian ada server admin, dan server UBKD online. Tahapnya itu pertama menulis soal di bank soal, kemudian setelah soal selesai, maka soal ini digabungkan dengan data kemudian di settingan waktu itu ada di pengolahan data tes. Setelah selesai, maka data ini akan dilempar ke server admin dan disinkronisasi ke server UBKD online. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.